Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar, kita sholawat dulu ya, biar hati kita tenang. Ya, Bu. Kamu yang di depan, silakan pimpin. Baiklah kawan-kawan, mari kita bersolawat. Solawat mulai. Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamut biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adabi kulli ma'lumilah. Semoga Allah sampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Sebelumnya ada yang udah kenal sama Ibu? Belum. Perkenalkan, nama Ibu Leoni Leviakilin, lulusan dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Panggilannya siapa, Bu? Bisa panggil Leoni atau Kevin? Iya, Bu. Ada lagi? Pertanyaan? Rumahnya di mana, Bu? Ibu lulusan jurusan sastra dan bahasa asing, tapi Ibu di sini untuk menggantikan Ibu Amira Hayu karena Ibu juga dulu pernah belajar PAI. Oh iya, Bu. Bahasa asing, Bu. Ada lagi? Balik anu. Ibu Ami sedang umroh. Ibu di mana, Bu? Rumah Ibu di 1F. Tahu 1F? Tahu. Ada lagi? Di mananya, Bu? Di Sidodadi. Ada berkilo-kilo itu, Bu. Iya. Sapu. Oh iya, Bu. 100 mahasiswi. Oh. Nanti waktunya enggak. Kali ini kita akan membahas daman dan kapolah. Ada yang pernah dengar atau pernah belajar? Belum. Pernah, Bu, tapi Coba sampai situ catatannya, Bu. pengertian daman. Daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Ibu ulang sekali lagi. Daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Ada yang bisa menjelaskan? Menjelaskan ulang? Kamu yang di depan siapa namanya? Aslam, Bu. Bisa menjelaskan ulang? Bisa. Ya, jelaskan. Baiklah pengertian daman. Daman ialah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Ya, Bu. Ya. Benar, Bu. Yang di mana,
maksudnya? Ibu kasih contoh ya. Ya, Bu. Di sini ibu masih belajar juga sama kayak kalian. Jadi kalau ada salah kata atau ibu salah mengucapkan, kalian bisa memberitahukan yang benarnya ya. Ya, Bu. Jadi misalnya si A punya hutang ke si B. Paham? Si A punya hutang ke si B. Lalu teman si C, teman A ingin membantu si A melunasi hutangnya kepada si B. Nah, lalu dia menjamin, si A menjaminkan si C kepada si B untuk melunasi hutangnya si A. Nah, jadi si B ini nggak perlu lagi minta uang ke si A, jadi dia minta uangnya ke si C karena si C udah menjamin hutang si A lunasinya. Paham? Paham Bu. Misalnya kayak di film-film tuh ada misalnya nggak bisa bayar, misalnya nggak di restoran, kiranya nggak ada duit, jadi dia apa tuh gadaikan jamnya gitu juga. Ah iya, itu juga bisa. Oh, itu bisa juga. Itu termasuk daman ya Bu? Ya, penjaminan itu bisa berupa seseorang ataupun barang. Ya, jangannya Bu. Terus kita masuk ke yang kedua, yaitu dasar hukum daman. Dari pengertian tadi bisa kalian simpulkan apa dasar hukumnya? Hukum daman itu apa? Boleh. Apa? Zam? Boleh Boleh. dan sah. Ya. Hukumnya boleh dan sah. Dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Paham? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Yusuf ayat 32. Kamu siapa namanya, Nak? Nama saya Suryani. Suryani, tolong bacakan surah Yusuf ayat 32. Ayat 72, maaf Nak. Ayat berapa Bu? 72. Ayatnya juga dibaca Bu? Ya, beserta artinya Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu najidu suwa'al maliki wa lima ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Artinya, mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Sadaqallahul azim. Dari ayat tersebut itu merupakan salah satu contoh dari daman. Sudah jelas ya di situ. Barang siapa yang menemukan piala raja, dia akan mendapatkan apa? Bahan makanan. Mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Paham? Kalau ada unta, Bu? Kalau nggak ada unta, ini sesuai sama yang di ini. Kesepakatan ulama. Ya, enggak. Kesepakatan sama orangnya. Misalnya orangnya memberikannya kayak- kambing atau domba, ya itu yang bakal didapat. Oh ya Bu. Ya. Paham Bu. Kita masuk yang ketiga, yaitu syarat dan rukun daman.
Penagih yang mendapat jaminan atau madmun lahu 4 lafaz atau ikrar. Ulangi bareng-bareng. Rukun daman ada 4. 1. Daman ada 4. 1. Penjaminan atau damin. 2. Orang yang dijamin hutangnya atau madmun lahu. Orang yang dijamin hutangnya atau madmun lahu. 3. Penagih yang mendapat jaminan. Atau madmun lahu. 4 lafaz atau ikrar. Ada yang bisa mengulangi tanpa melihat buku? Sebutkan salah satunya saja. Ada yang bisa? Bu, ikrar. Udah. Ya, tadi. Penjamin atau disebut dengan? Ya. Orang yang mendapat jaminan hutangnya disebut dengan? Madmun lahu. Ya. Penagih yang mendapat jaminan atau apa nak? Atau madmun lahu. Ingat-ingat ya semua. Ya, Bu. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu syarat daman. Syarat daman 1. Syarat penjaminan. Syarat penjaminan terbagi menjadi 5. 1. Dewasa atau balik. 2. Berakal. 3. Atas kemauan sendiri. 4. Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. 5. Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin. Ulang lagi. 1. Dewasa. 2. Berakal. 3. Atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa. 4. Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. 5. Mengetahui jumlah atau kadar yang dijamin. Paham? Ada berapa tadi syarat penjaminan? 5. 1. Apa? Dewasa. Atau Balik. 2. Berakal. Atau tidak Tidak bisa. atau waras. Masuk syarat yang kedua yaitu syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Syarat yang ketiga yaitu syarat orang yang menagih hutang diketahui keberadaannya oleh yang dijamin. Ada yang tahu maksud dari itu? Syarat yang ketiga? Azam tahu? Tahu. Apa? Jadi ini kan syarat orang yang menagih hutang dia ketahui keberadaannya oleh orang yang dijamin. Jadi yang lagi ini harus tahu dulu di mana tempatnya, di mana tempat orang yang menjamin itu. Jadi biar tidak bingung carinya, jadi dia harus tahu tempat dan keberadaannya. Ya. Berikan tepuk tangan semua. Masuk ke syarat yang nomor 4. Syarat harta yang dijamin 1. Diketahui jumlahnya. 2. Diketahui kadarnya. 4. Diketahui ukurannya. 5. Diketahui keadaannya. Lewat 1 ya. Ya, Bu. Yang kelima, diketahui waktu jatuh
jumlahnya, ukurannya, waktu kadarnya, keadaannya. Ya. Itu tempo. Paham semua? Paham, Bu. Kita masuk materi selanjutnya yaitu hikmah kafalah. Hikmah kafalah 1. Munculnya rasa aman dari peminjam atau penghutang. 2. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. 3. Terbentuknya sikap tolong-menolong dari persaudaraan. 4. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya keuntungan dari kita, dari hikmah daman itu. Banyak yang kita dapat. Paham semua? Paham, Bu. Yang dulu, guys, Ibu mau ngajar. Coba ada bisa sebutkan salah satunya saja hikmah dari daman. Ada? Saya, Bu. Ya. Siapa namanya? Riana. Munculnya rasa aman dan dari peminjam atau penghutang. Ya. Iya, namanya siapa? Sini Azahra, Bu. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. Ya. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu kafalah. Ada yang tahu kafalah itu apa? Kafalah. Menanggung, Bu. Ya. Menanggung. Menanggung apa? Menanggung hak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Maryam ayat 37. Ada yang bisa tolong bacakan? Ya. Artinya, Bu. Ya. Dan dia atau Allah yang menjadikan Zakaria sebagai penjamin Maryam. Quran surah Maryam ayat 37. Menurut istilah, arti kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan waktu yang ditentukan. Paham? Paham, Bu. Kalau kurang jelas bilang ya, Nak. Ya, Bu. Dasar hukum kafalah adalah boleh. Boleh ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Yusuf ayat 66. Bisa bacakan yang di depan? Ada. Maryam. Maryam apa Yusuf? Maryam. Ayat. Maryam apa Yusuf? Yusuf. Ayat 66. Gak dapat, Bu. Yang lain aja loh, Bu. Suruh. Artinya, Bu. Ya. Artinya, Yakub berkata, aku berkali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Quran surah Yunus ayat 66. Paham dari ayat tersebut? Masuk ke materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun kafalah. Ada yang tahu? Belum, Bu. Ya. 1. Kafil, yaitu orang yang hutang atau maaf, Ibu salah. Kafil yaitu orang yang berkewajiban
berkewajiban menanggung. Berarti Bu orangnya ya Bu? Iya, orangnya yang berkewajiban menanggung hutang. Oh, itu dinamakan kafil Bu. Iya. Bukan hanya hutang atau perjanjian juga. Ya Bu, makasih. Ya. Yang kedua yaitu askil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari itu? Askil yaitu orang yang hutang atau yang ditanggung akan kewajibannya. Tahu tak? Kayak akiknya enggak Bu? Kayak yang kita kewajiban kita ditanggung. Ya, bisa. Dari seorang anak yang orang tuanya berkewajiban untuk mengakikahkan anaknya untuk memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu makfulahu, yaitu orang yang menghutangkannya. Yang keempat makful bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ikhwalnya ditanggung. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya barang, misalnya ya, contohnya orang yang ikhwal itu perihal, yang perihalnya ditanggung sama orang lain, yang punya kewajibannya ditanggung sama orang lain. Oh ya Bu, paham Bu. Paham Bu. Kalau kurang jelas bisa tanyakan sama Ibu Aldi besok ya. Ya Bu, ya Bu. Masuk ke syarat kafalah ada 4. Satu, syarat kafil adalah balik, berakal, orang yang tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa atau rela dengan kafalah. Yang kedua, asil, tidak disyaratkan balik, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung. Yang ketiga, makfulahu, disyaratkan dikenal oleh kafil, orang yang meminjam. Yang keempat, makful bihi, disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar, pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin. Ini sama ya, syarat sama rukunnya, cuman syarat ini lebih detail dari rukunnya tadi. Masuk ke macam-macam kafalah. 1. Kafalah jiwa. 2. Kafalah harta. Ada yang bisa jelaskan kafalah jiwa itu apa? Apa Bu? Ada yang bisa jelaskan kafalah jiwa itu apa? Azam Tahu. ya, bacakan. Kafalah jiwa dikenal pula dengan sebutan mamul wajhi, tanggungan muka, yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungannya. Ya. Terus berakhirnya kafalah. Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makfulahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya. Jelas ya dari situ? Oke, yang terakhir. Di sini Ibu salah nulis. Mohon maaf. Enggak apa-apa Bu. 1. Hikmah kafalah yaitu ada
Yang kedua, orang yang dijamin terhindar dari perasaan malu dan tercela. Yang ketiga, dijamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham semua materi yang Ibu jelaskan? Mungkin sekian yang dapat Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum